Shalom, selamat datang di channel Christian Impact Life. Bertemu dengan saya, Henry Tobing. Pada kesempatan renungan saat ini, tema kita akan berjudul Kepada Siapakah Nubuatan Nabi Musa di Ulangan 18 ayat 15 ditujukan. Seperti biasa, dalam renungan ini akan kita bagi dua bagian. Bagian pertama adalah penjelasan nubuatan Musa di Ulangan 18 ayat 15 ditujukan kepada siapa. Kita akan bicara fakta dan data dan argumentasinya berdasarkan firman Tuhan. Dan bagian kedua nanti kita bicara pesan moral atau rema apa yang bisa kita dapat dari ulangan ini. Jadi teman-teman, sama kikil dan selamanya penjelasan, nanti pada akhirnya kalau memang ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silahkan diberikan komen di kanal ini, kasih komen tambahan supaya kita saling melengkapi, dan juga jangan lupa subscribe dan follow channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Terima kasih untuk berkat anugerah, perlindungan, kesehatan, rezeki yang Kau berikan kepada kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Bapa yang baik, sebentar kami belajar sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, siapapun yang mendengarkan pengajaran ini. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti sebagian dari firman-Mu ini, Tuhan. Pada saat firman-Mu ditaburkan, biarlah tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berbuahlah, berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita masuk bagian pertama, yaitu penjelasan mengenai nubuatan Nabi Musa di Ulangan 18:15. Dasar firman kita adalah di Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Saya bacakan buat teman-teman. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, perikop ini berjudul bertenung dan bernubuat. Saya bacakan ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan hal yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati.
jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Jadi itu firman Tuhan yang kita pelajari dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22 dengan perikop berjudul bertenung dan bernubuat. Nah, teman-teman, kitab Ulangan ini kan ditulis oleh Nabi Musa. Itu yang pertama, fakta pertama. Fakta kedua, Nabi Musa itu menulis kitab Ulangan ini pada saat orang Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan. Jadi Tanah Kanaan yang mereka akan tuju. Dalam Ulangan 18, 9 sampai 22, sebenarnya Tuhan menyampaikan 3 pesan kepada umat Israel. Pesan pertama, Tuhan melarang umat Israel hidup seperti penduduk lokal, seperti penduduk Tanah Kanaan yang akan mereka tuju. Itu kita lihat di ayat tadi kita bacakan di ayat 9 sampai 14. Habis itu Tuhan menjanjikan seorang nabi yang akan muncul bagi orang umat Israel dengan ciri-ciri dari kaum dan keluarga Musa sama seperti Musa. Nah, itu kita bisa baca di ayat 15 sampai 18 tadi. Nah, bagian topik yang kedua ini akan jadi topik kita. Tuhan menjanjikan seorang nabi. Nah, nabi ini siapa gitu? Orang pribadi ini siapa yang dinubuatkan? Itu yang menjadi topik kita. Nah, pesan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada umat Israel gimana cara mengetahui ini nabinya atau bukan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nabi yang harus didengar. Nabi itu seperti apa ciri-cirinya? Nah, itu yang bagian ketiga pesan dari Tuhan. 3 pesan itu yang disampaikan melalui Nabi Musa kepada umat Israel di Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Pesan pertama tadi saya ulang, Tuhan melarang umat Israel mencontoh kehidupan orang penduduk-penduduk lokal yang penduduk Tanah Kanaan. Yang kedua, Tuhan menjanjikan seorang nabi. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan bagaimana caranya mengetahui ini nabi benar atau tidak. Seperti itu, 3 pesan. Nah, sekarang kita mau lihat nih topiknya. Nabi yang dijanjikan itu siapa sih? Seperti itu. Kan Nabi Musa bernubuat. Siapa sebenarnya yang nabi yang atau pribadi siapa yang dijanjikan itu gitu loh. Nah, teman-teman kalau kita ini nih iseng nih googling ya, di Google gitu ya. Kita masukkan nabi yang dinubuatkan Ulangan 18 ayat 15 gitu, terus di Google, maka ini cukup surprise akan muncul 2 nama besar. 2 nama yang jadi bahan diskusi di dunia maya. Nama pertama yaitu berbicara itu pribadi Yesus. Karena itu ada perkataan dari Rasul Petrus nanti yang kita bicarakan nanti di bagian akhir penjelasan saya. Yang kedua adalah tokoh agama tertentu, non-Kristen tentunya. Jadi itu diklaim sebagai nubuatan untuk seorang tokoh agama tertentu non-Kristen seperti itu. Yang ketiga sih ya saya tambahkan aja adalah nabi lain. Nabi lain artinya nabi di luar 2 Yesus dan tokoh agama ini, atau mungkin ada nabi lain yang sudah muncul atau mungkin ada yang belum muncul sekarang gitu loh. Nah, itu 3 alternatif gitu loh. Nah, tentu untuk menseleksi dari 3 alternatif ini kan tentu harus ada kriterianya gitu loh. Untuk harus ada cara menseleksinya gimana? Gimana cara kita menilai bahwa apakah Yesus, apakah adalah atau tokoh agama tertentu atau mungkin nabi lain gitu loh. Nah, kriterianya apa yang harus kita pakai untuk menyeleksinya? Nah, tentu kalau kita sederhana aja cara menseleksinya. Kita baca aja seperti perikop yang tadi kita baca. Seleksinya sebenarnya sudah ada di perikop yang kita baca tadi di Ulangan 18 ayat 9 sampai 22 tadi. Itu aja kita baca di situ. Cara menyeleksinya. Yang satu, seleksinya gini ya caranya. Satu, nabi itu tidak hidup seperti lokal penduduk Kanaan, yaitu tidak
mengorbankan anak laki-laki, tidak bertenung, tidak bermantra, tidak menyihir, tidak bersekutu dengan roh kegelapan, tidak bermain-main dengan setan atau dengan jin gitu ya. Ya, itu seleksi pertama. Kalau kalau dia udah tidak memenuhi seleksi ini berarti dia udah gugur otomatis gitu. Yang kedua seleksinya adalah dia harus dari kaum dan keluarga Musa. Kan tadi dibilang dari kaummu, dari keluarga Musa. Jadi orang ini harus dari kaum dan keluarga Musa. Yang bagian ketiga dia harus seperti Musa. Harus seperti Musa gitu. Harus seperti Musa. Terus yang keempat, dia harus bisa bernubuat. Dan nubuatannya harus terjadi, harus terbukti. Nggak bisa nubuatannya begini, nanti di akhir zaman misalnya matahari akan terbit dari selatan misalnya gitu. Lah akhir zaman kan belum terjadi, jadi selama ini nubuatannya tidak akan bisa terbukti gitu loh. Dan gitu tidak bisa, nubuatannya itu harus terbukti dan telah terjadi. Misalnya dibilang 3 bulan ke depan akan terjadi gempa bumi misalnya dibilang, dan terjadi gempa bumi. Nah itu namanya nubuatan terjadi seperti itu. Nah yang kelima, harus ada nabi lain atau pribadi lain, rasul yang mengkonfirmasi kenabiannya. Jadi tidak bisa diklaim sendiri, harus ada yang mengkonfirmasi. Tokoh yang sama, yang hebat gitu ya, yang mengkonfirmasi, oh ini nih orangnya gitu loh. Ini yang dinubuatkan Nabi Musa ya si Anu gitu. Harus ada seorang tokoh yang lain yang menubuatkan, nggak bisa main cocok logi aja dipaksa-paksain gitu ya. Enggak, harus ada orang yang benar-benar pribadi yang kuat, yang kenabian atau kerasulannya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang berkata bahwa inilah orang yang dimaksudkan oleh Nabi Musa itu. Jadi ada 5 persyarat. Satu, nabi itu tidak boleh sama dengan penduduk Kanaan, tanah Kanaan, tidak boleh bersihir, tidak ada bertenung, tidak boleh bersekutu dengan roh kegelapan. Syarat kedua, dia harus dari kaum dan keluarga Musa. Ya, syarat ketiga, dia harus seperti Musa. Syarat keempat, dia harus bisa bernubuat dan nubuatannya harus terjadi. Yang kelima, harus ada nabi atau rasul lain yang mengkonfirmasi kenabiannya. Itu ada 5 syarat yang kita pakai untuk menseleksi apakah itu Yesus, apakah tokoh agama tertentu, atau mungkin nabi lain gitu loh. Nah, karena ini adalah kanal tentang berdasarkan Alkitab, jadi saya hanya membahas tentang Yesus saja, karena untuk membahas tokoh agama tertentu saya tentu tidak punya kompetensi, jadi saya tidak akan membahas itu. Tapi bagi teman-teman yang mengerti sejarah atau tokoh agama itu, ya dinilai aja sendiri dengan persyaratan yang akan kita bacakan itu gitu loh. Dan untuk nabi lain ya terlalu banyak variannya, jadi terlalu melebar nanti. Jadi saya untuk saat ini hanya fokus untuk membahas tentang Yesus. Apakah Yesus cocok nggak dari 5 persyaratan yang kita bicarakan tadi. Nah, kita mulai ya, kita menseleksi Yesus gitu loh. Apakah Yesus sesuai dengan 5 kriteria tadi. Nah, pertama, apakah Yesus bertenung, bermantra, atau percaya pada peramal, atau bergaul dengan roh kegelapan? Kalau kita baca di kitab Matius, Lukas, Petrus, di Matius, Lukas, Markus, dan di Yohanes, tidak ada catatan yang mengatakan Yesus itu percaya sama mantra, bertenung, atau bersekutu dengan roh kegelapan. Bahkan pada saat dia diuji, pada saat dia berpuasa 40 hari dan 40 malam, iblis bilang, kalau kau mau menyembahku, bahwa ke seluruh dunia ini kekuasaan akan kuberikan kepadamu. Itu dijanjikan iblis, tapi Yesus tidak mau. Artinya Yesus tidak mau bersekutu dengan roh kegelapan. Jadi untuk syarat pertama ini, Yesus lolos. Yesus memenuhi kriteria untuk syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, apakah Yesus bagian dari kaum dan keluarga Musa? Nah, ini menarik. Apakah Yesus bagian dari kaum dan keluarga Musa? Nah, pertama, Yesus dan Musa sama-sama orang Yahudi. Ya, sama-sama keturunan Abraham, sama-sama keturunan Ishak, sama-sama keturunan Yakub. Yesus dari keturunan Yehuda, sedangkan Musa dari keturunan Lewi. Wah, nggak masuk dong kriteria. Ya, betul. Kalau dilihat dari sampai situ, tapi itu dari garis keturunan ayah.
garis keturunan laki-laki. Tapi kalau kita perhatikan, coba kita lihat di Lukas 1 ayat 5 dan di Lukas 1 ayat 36, dilihat bahwa ada hubungan Elisabet. Elisabet itu kan ibunya Yohanes Pembaptis, istrinya Zakaria. Elisabet itu keturunan dari Harun, sedangkan Zakaria itu adalah orang Lewi gitu loh ya kan. Nah, Maria pada saat ketemu dengan malaikat, dia bilang bahwa Elisabet sanakmu itu sedang mengandung. Jadi disebut di situ bahwa Maria dan Elisabet itu bersaudara, sanak dibilang gitu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita baca di King James Version, dibilang cousins itu sepupu. Jadi Maria, ibunya Yesus, dengan Elisabet, Elisabet itu ibunya Yohanes Pembaptis, mereka sepupuan. Jadi ada hubungan saudara gitu loh antara Yesus dengan kekerabatan Yesus itu. Musa itu kan orang Lewi. Nah, Elisabet itu adalah keturunan Harun, bersaudara mereka seperti itu. Jadi Elisabet dan Maria ada hubungan kerabat di situ, sepupu dibilang. Artinya bisa dibilang Yesus dari keturunan dari garis Maria, ibunya, itu punya hubungan persaudaraan dengan nenek moyangnya, dengan bernenek moyang Musa atau Harun, seperti itu. Jadi Yesus lolos di sini kriterianya bahwa dia adalah bagian dari keluarga dan kaumnya Musa gitu. Yesus kalau dilihat dari garis keturunan Bunda Maria. Jadi untuk syarat kedua ini Yesus lolos gitu loh, memenuhi persyaratan. Nah, sekarang syarat ketiga, apakah Yesus seperti Musa? Nah, ini menarik gitu loh. Ada persamaan umum, ada persamaan khusus gitu loh. Apa persamaan umumnya? Ya, persamaan umumnya sama-sama laki-laki. Yesus sama Musa sama-sama laki-laki. Yesus sama Musa sama-sama orang Yahudi gitu kan, sama gitu. Tapi ada bedanya memang Yesus sama Musa. Yesus tidak menikah, Musa menikah gitu kan, seperti itu. Itu aja bedanya. Tapi ada persamaan khusus antara Yesus dan Musa yang mungkin orang lain nggak bisa, nggak sama. Ini unik persamaan mereka. Persamaan pertama ya, antara Yesus sama Musa, mereka sama-sama bisa membuat mukjizat. Musa membuat mukjizat, Yesus membuat mukjizat. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, ini unik. Mungkin tidak semua orang sama seperti ini. Pada saat umur 2 tahun, Yesus dan Musa sama-sama ada di Mesir. Ini kalau teman-teman ada yang udah pernah ke Mesir, misalnya wisata rohani gitu ya. Nah, pemandu wisatanya tuh pada saat kita di Mesir, bilang bahwa waktu Yesus masih kecil di Mesir, itu istilahnya rumahnya tuh nggak jauh dengan rumah Musa waktu dia masih kecil juga. Di pemukiman Yahudi gitu loh. Jadi Yesus waktu masa kecil dengan Musa itu sama-sama waktu 2 tahun sama-sama di Mesir, bahkan mungkin di satu kampung, mungkin satu RT atau satu RW di sananya gitu loh. Dekat gitu loh. Jadi sama seperti Musa. Tidak semua orang di dunia ini yang punya kemiripan sama. Yesus sama Musa sama-sama di Mesir pada saat umur 2 tahun. Pada saat yang persamaan yang unik lagi gitu ya, yang tidak ada orang mungkin sama di dunia ini, miripnya adalah Yesus dan Musa pada saat 2 tahun terjadi pembunuhan anak-anak Ibrani. Pada zaman Yesus, anak-anak Ibrani, bayi-bayi Ibrani itu dibunuh atas perintah Herodes. Nah, pada zaman Musa, anak-anak Ibrani, bayi-bayi rohani diperintahkan dibunuh atas perintah Firaun. Jadi mirip banget antara Yesus sama Herodes. Persamaannya mirip. Jadi untuk kriteria apakah dia seperti Musa, Yesus mirip dan seperti Musa. Untuk kriteria ketiga ini, Yesus pun lolos. Sekarang ke kriteria keempat, apakah Yesus bisa bernubuat? Wah, bisa. Yesus bisa bernubuat. Contohnya banyak. Contoh, saya kasih 3 contoh. Yesus bernubuat Petrus akan mengkhianati dia.
3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terbukti. Yesus bernubuat, dia akan mati dan dia akan bangkit di hari ketiga. Itu terbukti. Yesus bernubuat bahwa bait Allah akan dirobohkan. Nah, pada saat itu orang Israel marah. Tapi pada saat Yesus meninggal, berapa puluh tahun kemudian, bait Allah Herodes dirubuhkan. Terjadi rubuh bait Allah. Jadi, Yesus bisa bernubuat dan terbukti nubuatannya benar. Jadi, untuk syarat ini pun Yesus lolos. Syarat yang kelima, harus ada nabi atau rasul yang mengkonfirmasi nubuatan tersebut. Ada. Siapa yang mengkonfirmasi bahwa nubuatan Musa ini adalah Yesus? Ya Petrus. Jadi kalau kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 11-26, ini bagian dari khotbah Petrus di Serambi Salomo. Kisah Rasul 3 ayat 11-26. Nah, itu ada di bagian ayat 22. Saya bacakan ya. Kisah Rasul 3 ayat 22 nih, yang paling detailnya. Ini Petrus yang ngomong ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 23-nya saya bacakan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayat 24, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Ayat yang ke-25, kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi memang Petrus yang berkata bahwa nubuatan Nabi Musa ini untuk Yesus. Jadi ada seseorang yang mengkonfirmasi bahwa nubuatan itu memang untuk Yesus. Untuk syarat ini pun terbukti. Yesus lolos dari kriteria. Nah, tentu Anda juga akan protes, bahwa Yesus kan Petrus kan muridnya Yesus. Jadi nggak fair juga. Betul, Petrus memang muridnya Yesus. Petrus memang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus itu penuh dengan Roh Kudus. Sebelum kejadian dia khotbah di Serambi Salomo, ada terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus pencurahan pertama itu di loteng Yerusalem. Itu Petrus tuh bagian orang yang lagi dicurahkan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus begitu kuat di dia. Pada saat habis dicurahkan Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat langsung menerima jadi jemaat pertama gitu loh. Bayangin sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dahsyat nggak tuh? Sekali khotbah 3.000 orang Yahudi bertobat. Yang kedua, Yesus itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Jadi Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Jadi dia lagi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dia nggak sembarangan. Pada saat dia berbicara bahwa nubuatan Nabi Musa itu untuk Yesus, itu adalah pribadi yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, Petrus. Jadi 5 syarat itu Yesus memenuhi. 1, tidak bertenung, tidak sesuai, tidak mencontoh kehidupan orang-orang Kanaan. Yang kedua, dia dari kaum dan keluarga Musa. Yang ketiga, dia seperti Musa. Yang keempat, dia bisa bernubuat. Yang kelima, harus ada nabi atau rasul yang mengkonfirmasi kenabiannya. Jadi 5 syarat itu Yesus memenuhi. Pertanyaannya, tokoh nabi dari agama lain itu memenuhi syarat ini enggak? Apakah dia tidak melakukan pertenungan, sihir, tidak bergaul dengan roh kegelapan, tidak bergaul dengan jin-jin gitu ya, dengan setan gitu, atau dia tidak
tidak melakukan ramal gitu ya. Itu pertama. Apakah nabi dari tokoh agama non-Kristen ini dia dari keluarga dan keturunan Musa? Oh iya, kalau misalnya ditarik dari apa mungkin dari Nabi Adam ya sama-sama satu keluarga Nabi anak-anak Adam gitu loh. Atau mau diturunin lagi sama-sama anaknya keturunan dari Ibrahim. Oh itu terlalu jauh. Terlalu cocok logi, terlalu dipaksakan. Harus benar-benar unik gitu loh. Seperti Yesus dan dari ibunya itu bagian berkerabat dengan Elizabeth yang orang keturunan dari Harun gitu loh. Jadi ada nempel banget gitu loh. Jelas clear itu garis keturunannya. Hubungan persaudaranya jelas banget ditulis seperti itu. Jangan dipaksakan. Yang ketiga dia seperti Musa enggak gitu loh. Apakah 2 tahun dia ada di Mesir seperti Yesus? Apakah ada terjadi pembunuhan dia juga pada saat dia 2 tahun ada terjadi pembunuhan? Atau ada persamaan yang unik lagi gitu loh. Kalau sama-sama misalnya sama-sama laki-laki ya semua orang juga sama-sama laki-laki, atau misalnya punya istri gitu, punya istri lebih dari satu atau berapapun ya laki-laki lain juga banyak gitu, orang-orang zaman dulu nggak unik, harus mirip spesifik sama gitu loh, seperti Yesus sama seperti Musa gitu loh. Yang ketiga dia bisa bernubuat nggak? Bernubuatnya harus benar-benar terjadi. Jangan bernubuatnya nanti di hari kiamat, enggak. Bernubuatnya harus benar-benar terjadi. Dia bernubuat akan terjadi begini dan kebukti. Karena Tuhan bilang di sini kalau dia bernubuat tidak terbukti, nggak usah dengerin dia. Cuekin aja nabi kayak gitu. Kan Tuhan yang bilang sendiri ke orang Israel, kalau dia berbuat tidak terbukti, nggak usah takut sama dia, nggak usah dengerin dia. Itu Tuhan sendiri yang bilang gitu loh, kalau nubuatannya tidak terbukti. Yang kelima, adakah orang lain atau tokoh atau nabi atau rasul yang mengkonfirmasi, bener loh, nubuatan Nabi Musa itu untuk dia. Harus ada. Nggak bisa sendiri ngaku-ngaku, harus ada nabi lain atau tokoh lain mengkonfirmasi bahwa nubuatan Nabi Musa ini adalah untuk si Anu gitu. Seperti itu, 5 persyaratan ini. Saya nggak ngerti tokoh dari agama lain ini, tapi bagi teman-teman yang mengerti, ya silakan mungkin tambahkan komen di kanal ini gitu loh, biar saya juga bisa memahami, biar sama-sama kita melengkapi gitu ya. Jadi 5 syarat ini. Untuk nabi lain yang udah muncul atau belum muncul agak melebar, jadi agak susah saya yang jelasinnya seperti itu. Nabi banyak gitu loh, atau mungkin nabi yang belum pernah muncul, saya nggak tahu gitu loh. Seperti itu. Yang dikit-dikit mendekati mirip ya itu mungkin Nabi Elia, tapi apakah Nabi Elia saya juga tidak tahu gitu loh. Karena Nabi Elia juga bermukjizat juga dia seperti itu. Nah, apa itu bagian pertama. Nah, sekarang bagian kedua, makna rohaninya. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Makna rohaninya, rema yang kita dapat adalah Tuhan tidak suka kita bersekutu dengan roh kegelapan. Tenung, santet, dukun, ramal, jin gitu ya. Tuhan tidak suka. Sebagai pengikut Yesus, kita harus menjauhkan kegiatan seperti itu. Terus yang kedua, jika ada nubuatan, kita harus menghargai nubuatan. Siapapun yang bernubuat kita harus hargai, tapi kita tidak boleh langsung percaya. Kita harus uji dulu. Apakah nubuatannya terbukti. Kalau dia nubuatannya terbukti bahwa berarti dia membawa suara kenabian. Jadi kalau misalnya ada orang mengklaim dia misalnya nabi yang kesekian gitu ya, dan dia yang bernubuat dan itu nubuatannya terbukti, ya kita harus hargai bahwa dia membawa suara kenabian. Suara kenabian, belum tentu dia nabi, tapi dia membawa suara kenabian. Jika tidak terbukti, ya nggak usah dengerin dia gitu loh. Cuekin aja gitu loh, itu nabi-nabian gitu loh, so ngaku-ngaku aja sebagai nabi dan kita juga nggak usah pusing, nggak usah dengerin gitu loh. Jadi itu pesan rohaninya. Pertama, kita jangan bertenung, santet, dukun, meramal, apalah jin, bermain-main dengan jin, kita tinggalin itu karena Tuhan tidak suka. Yang kedua, setiap nubuatan harus kita hargai. Pertama kita harus uji, yang ketiga harus tes dulu nubuatan yang terbukti atau tidak. Semua itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, sebagai penutup,
jika memang teman-teman ada komen gitu, tambahan, saran gitu ya, boleh dikasih masukan ke saya gitu ya, tentu dengan informatif, edukatif, dengan kata-kata yang membangun gitu ya. Tolong dikasih komen aja untuk memberkati saya juga gitu, supaya saya lebih menambah wawasan dan pengetahuan saya. Nah juga teman-teman kalau memang belum follow, please follow, subscribe ya, nanti bisa dapat tema-tema yang lain yang baru. Atau mungkin teman-teman mau kasih usul tema apa yang perlu kita bahas, tulis aja di komen. Misalnya, tolong dong komen ini, misalnya, apakah musik itu haram di Kristen? Nah, gitu misalnya. Atau ntar next ini kita akan bicara seperti itu. Oke, saya berdoa supaya siapapun yang mendengar kanal ini bisa mengerti dan menjadi paham, dan kita bisa menjauhi segala sesuatu roh kegelapan. Kita harus bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya berdoa siapapun yang mengangkat tangan saat ini, saya berdoa untuk siapapun yang sakit, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang sakit, Bapa yang mengangkat tangan, biarlah Kau yang menyembuhkannya oleh kuasa dari Yesus, segala racun, virus, bakteri yang jahat, yang mengikat, bakteri-bakteri, virus-virus yang mengikat siapapun yang menonton kanal ini, aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa dari Yesus sudah dibersihkan, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada jantung yang sakit, akan timbul jantung yang baru, yang sehat, paru-parunya sakit, dipulihkan di dalam nama Yesus, ginjalnya sakit, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, lever, pankreasnya sakit, dipulihkan, disembuhkan oleh darah Yesus. Jika ada sel-sel virus-virus di sel darah merahnya atau di sel darah putihnya, aku perkatakan dibersihkan oleh kuasa dari Yesus. Amin. Bapak, Engkau adalah tabib yang luar biasa. Segala yang sakit pun kami percaya oleh kuasa dari Yesus sudah disembuhkan. Amin. Teman-teman, sekian renungan saya hari ini. Biarlah kita semua diberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.